Swadika. Siap. Tapi ini Vietnam beda, Pak. Oh, beda ya. Itu Thailand. Nggak apa kan kita ketemu di Thailand ceritanya. Ya. Siap. Ini nih kalau ngakek sama cewek itu gini yang dibahas cowok gitu. Iya. Tapi tadi dia Buya, WAG. Ya, WAG Buya. Benar Buya di game banget. pertama ya. Nah, ini dia. Yap. Dan kembali lagi di sini WAG bakal turun di daerah Mil di mana ada 3 tim, bayangin oh baby. WAG, Terem Rusia dan juga SFI dari Indonesia. Wow, ini bakal chaos banget di mana di sini kita lihat ada FFW Cetron yang tadi notice ya di sini. Iya, Okay. benar banget nih. Apalagi di Mil sendiri nih cukup susah ya. Biasanya buat 2 squad aja kontesnya itu lumayan sulit. Apalagi ketika ada 3 dari bawah kita di sini Sneja dan Legala juga harus tertumbang di sana kita lihat. Sneja langsung dibalikin gitu aja menggunakan Famas di mana di sini Yamil bakal langsung nge-backup di mana di sini Karat bakal ditembak menggunakan SKS. Kita lihat Karat sudah lompat-lompat di sana dan bakal dekat gitu aja di mana MPK ternyata SFI harus tumbang di awal-awal kontes Mil yang gagal oleh SFI lootingan yang tidak baik untuk mereka membuat mereka kalah di awal-awal oleh Terem Rusia. Bener banget, apalagi benar-benar player kuncinya ya, yang benar-benar diculik dari awal yaitu adalah Legalot. Lord dan Ya. Legalot. Ya, sayang banget SFI harus tumbang di posisi 12 di game kedua ini. Itu berarti mereka tidak bisa mengumpulkan formasi yang cukup di game kedua karena baru banget turun langsung kembali ke lobby, baby. Iya, benar banget. Apalagi cukup heran ya, biasanya SFI Hades sendiri itu turun di daerah Shipyard atau turun di daerah Peak. Gue cuma lihat mereka di antara seputar 2 daerah itu. Dan ini benar-benar shock banget ketika ngelihat mereka turun di Mil. Ya, dan di sini ada satu orang yang sepertinya stuck di daerah jendela. Tadi gue lihat ada satu orang dari tim Red Canish dari Brazil yang sepertinya dia lagi bad day atau bad luck ya. Bad luck ya. Ya. Dan ini juga tim Don ini kayaknya emang dia benar-benar suka turun di observatory. Penting banget menurut gue emang kalau kita bisa menguasai war di observatory karena emang lootingannya di sini tuh bukan main sih, Mang Gisko. Iya, tadi di game pertama sendiri Shutdown dari Thailand itu turunnya di observatory juga ya. Kebetulan Berhasil ketemu menang war ya? menang war lawan Terem dari Rusia gitu. Terus juga mereka kayak bener-bener udah nguasain gimana cara ini bakal dilepasin. Nice banget. Bener bagi banget. Red Canis yang akhirnya melepaskan timnya ya. Tapi di sini kita lihat Red sudah berpisah sangat jauh dan perlu berhati-hati. Alemao cukup berani ya Cukup untuk berani. tim Red Canis di mana mereka satu orang itu masuk ke satu spot dan mereka kayak gue ngeliat kayak nge-record biasa gitu. Iya. Mainnya squad tapi jalannya sendiri-sendiri. Benar banget. Atau mungkin bisa jadi tipikal keempat pemain dari tim Red ini jangan-jangan rasar semua ya. Bisa jadi ya. Dari Red Canis sendiri gimana udah ada 2 shotgun yang dipegang oleh Elmao dan bakal diganti dengan M40 sepertinya. Kita lihat apa yang diganti kah? Oke, langsung M40 ya. MP40. Ciri khas Brazil di mana di sini kalau lihat dari Elmao pakai Nikita, Paloma dan juga Klah. Gue gak ngerti kenapa dia pakai Klah. Mungkin kayak takutnya di awal Di early game ya, tonjok-tonjokan. Iya, benar Ya. banget. Dan dia itu nggak juga bawa favorit gue Andrew. sih. Nggak bawa Andrew. Ya, itu berarti kalau misalkan dia ditembak dari jauh itu bakal gampang banget dan bakal empuk banget ya untuk Dan hancurin di sini face-nya. udah ada launcher. Yap, di mana di sini udah ada M79 yang dipegang langsung oleh tim Anhuak sepertinya. Karena udah ada Pink Lady yang sudah ketahuan di sini, udah tergena suara stepnya, sudah jump shot di sana Ini kita pasti lihat Niko. kena sih langsung. Langsung ditembak kita di mana di sini. Ternyata dari ada pressure melepas Miss dari untuk tapi peluru jatuh kedua. tidak, tapi sayang banget. Manja langsung terkena dan langsung di end begitu aja loh Romeo. 2 Betul. versus 1 yang baik banget dari Anhuak. Di mana kita lihat di sini langsung di ending gitu aja ya. Iya. Pink Lady harus terpisah cukup jauh di mana di sini Pablo bakal bergerak mendekat dari arah belakang maksud gua. Iya, benar banget. Dan udah bakal ada jomblo juga yang bakal mendekat. Dan posisi mereka tuh jauh ya antara Jauh tim satu dengan tim yang lainnya ya. Yap, komunikasi yang sedikit buruk menurut gua. Kenapa? Karena Pablo udah coba open fire dan udah diketahui oleh tim Anuas, tapi ada No Mercy yang ditinggalkan sendirian di posisi berbeda. Ini jauh banget sih. Benar, ini rawan keculik sih. Alangkah lebih baiknya apalagi di Mars ya, lootingannya tuh sedikit. Kalau emang mereka benar-benar baru turun awal di sini, lebih baik tuh kayak mereka pergi dulu buat cari lootingan lagi. Karena kalau buat maksain war di Mars terus after war mereka ngelooting di situ pun itu lootingannya sedikit sih, nggak mencukupi. Yap, gue setuju banget tapi gimana mereka harus lari secepat mungkin dan kita lihat di sini Messi sudah ketangkap dan bakal langsung knock begitu aja oleh tim Anwar. Di sini 1 kill lagi berarti di secure dan lagi-lagi menggunakan P90. P90. Ya, topi 90 ya, nice play banget bagi Anwar. Di mana di sini udah ada 2 orang dari Pink Lady. Akankah Pink Lady menjadi tim ke-11 yang mengikuti SFI harus tumbang di awal-awal ya?
Dan Sayang bakal banget ini dimaju langsung gitu langsung aja. kabur ya Langsung mereka ya. kabur Pak, langsung kabur di mana sini Jomblo dan Pablo sepertinya bakal dikejar oleh tim Anhuas dan seharusnya juga udah kelihatan ya. Wah, rute yang cukup baik banget diambil dari Pablo dan juga Jomblo di mana dia lebih memilih untuk memutar ya dan dikejar oleh Nico sama Romero, nggak bakal dilepas gitu aja dan ternyata sudah dan headshot menggunakan SM8 yang baik banget dari Pablo. Glue juga udah mulai dipasang tapi granat gak ada, Coba langsung maju nih ya, hati-hati sabar ya. Hati-hati, udah dikeker menggunakan SM8. Oke, dan bakal ditembak gitu aja. Coba dihancurin, hati-hati. Ada cover dari belakang. Yap, bener banget. Dimana di sini udah ada 4 lawan 1 dan Pablo berdiam diri. Agak Gue nggak ngerti sedikit kenapa. berdiam diri di situ. Yap, kayaknya kepencet homepage dan langsung balik lagi. Hati-hati Pablo. Itu bahaya banget sih. Dari belakang juga udah ada Jomblo yang berhasil melakukan backup sepertinya di mana di sini dua blue wall maksud gua yang udah dipasang oleh Nico dan Romero. Dan bakal langsung dimaju kita aja Pablo. Kita lihat ini glue wall yang baik banget. Berusaha Langsung dikirim dimajuin. ada M79 ke arah Pablo di sini dan bakal langsung dinding gitu aja. Oke, berhasil ditahan menggunakan glue wall dan berhasil men-secure 1 kill ya. 1 kill dan bakal langsung cabut gitu aja Jomblo. 3 tukar 1 bagi tim Anhuas. Harus kehilangan 1 rasernya yang menggunakan M79 tadi. Itu tuh emang bener-bener kayak kita patut waspadai banget ketika ada musuh yang mencoba ngeras, apalagi mereka masang glue wall. Karena udah jelas-jelas dalam otak itu tuh kayak pola permainan player dari M79. Ya, dan untungnya adalah ketika si Nico berusaha mencoba menembak dan ada Betul. counterplay yang baik banget dari Pablo dengan MP40 dan itu langsung kepala. Itu Langsung keren kepala banget. ya? Keren banget ketika knock dan langsung diending oleh si Jomblo ya. Komunikasi yang baik dari tim Pink Lady berhasil menukar 1. Sebenarnya dia nggak rugi-rugi banget lah. Iya, 20 poin ya. 20 poin lumayan. Dan kita lihat di sini dari SPS ada Legends, Pikai, Pimark dan juga ada Scott. Dan di sini kita ada 1 orang yang terkena dari Sumpah YC. Bakal di revive terlebih dahulu. Dan udah ada Scott juga yang harus melakukan healing, tapi kita di sini di belakang udah ada down. Oke, dan away. Formasi yang baik banget kita lihat baby di mana dia ada 1 orang yang berusaha mancing dan 2 orang yang dikepung dari belakang. Nice play banget. Dan ini tembakannya dari depan dan belakang baby. Iya, bener banget. Bahkan teman-teman yang cover di belakang tuh udah sama sekali nggak bisa backup juga. Yap, gak bisa backup juga dan di sini kita lihat View tinggal datang menyelesaikan sisa-sisa pertempuran yang sudah dimulai oleh Oke dan Away. Oke, dan ternyata Oke terkena dan sana udah ada Kai, harus reload terlebih dahulu, nggak bakal bisa di ending dan udah langsung di ending begitu aja di sini. Oke, harus mati di sana. Nice play by Kai. Dan udah ada 2 pemain lainnya, ada Kai yang sedikit delay dari dalam ada Scott Betul. dengan shotgunnya ke arah Away. Nice play by SPS. 1 demi 1 pemain shutdown berhasil di shutdown. Tersisa 2 orang di situ ya. Yap. Nampaknya langsung memutuskan untuk pergi nih. Benar, karena masih ada 3 pemain dari SPS dan mungkin bahkan ada 4 pemain dari SPS yang bakal langsung datang melindungi teman-temannya. Iya bener banget. Dan ini langsung di hit juga ya. Sekalipun masih di jarak jauh nggak Yap. dikasih kabur. Nggak dikasih kabur. Kita lihat di sini. Ini kayak ibarat kalian yang mulai harus kalian selesaikan. Iya. Itu jawaban yang diberikan oleh tim SPS ke arah shutdown. Kita lihat gimana di sini. Vel harus kabur seorang diri. Dan gua rasa ini bakal menjadi mimpi buruk untuk shutdown itu sendiri. Iya benar, akhirnya dia harus dipukul mundur ya. Yang mana padahal sebenarnya dari segi posisi itu tadi mereka udah benar-benar bagus banget pembagian posisi. Yang mana 2 orang ada di belakang tadi udah siap ngehit coveran dari tim SPS. Tapi ternyata 2 orang dari tim SPS yang berada di posisi terjepit itu tuh penyelesaian tuh benar-benar cepet banget. Antara MP40 dan shotgun itu bener-bener nice play banget. Yang shotgun yang dalam rumah kecil. Benar, itu pakai ini ya M1873 ya. Dan kita lihat di sini udah ada EVOS, lagi-lagi Cupai berusaha menggunakan kaleng hitamnya, kaleng biru maksud gua, di mana di sini udah ada snipe dari 05 dari arah jauh menggunakan M4A1, di mana di sini ada Unwatch. Yang tadi sebenarnya Unwatch hampir meratakan tim Indonesia ya. Iya. Yang di daerah Rumah L dengan SFI, tapi berhasil di counterplay baik banget. Dan di sini gua rasa dan zonanya udah dibaca cukup baik oleh pemain Indonesia. Dan udah tembakan juga ke arah Anwas, masih dikurung oleh 05. Berusaha melakukan hati-hati di sana 05. Apa yang kamu lakukan? Dan di sini kita langsung terkena dan begitu aja. Nice play banget by Daniel. Langsung headshot ke arah 05. Namun berhasil di revive ya di situ ya. Yap. Tapi walaupun berhasil di revive, sepertinya ada treatment gun. Nice banget Manai. Thank you for treatment gun ya. Dan di sini kita lihat 13 belum berusaha melakukan pergerakan yang signifikan, di mana di sini Jomblo harus bersembunyi di atap, di mana di bawahnya Bener banget. ada SPS. Oh baby.
Iya, ini biasanya agak-agak ntar bakal lagi bentar lagi terciduk ya. Harusnya ya. Kalau misalkan si Pink Lady ini tidak berusaha melakukan pergerakan yang cukup bersuara ya. Iya, benar banget. Oh, dia di atas. Iya, emang di atap, di genteng. Nah, ini juga udah kelihatan sama Pink Lady, dan gua rasa zona yang diambil adalah zona yang paling ujung, dan ini adalah sebenarnya ciri khas dari permainan internasional, di mana mereka benar-benar ngambil sisi zona yang paling jauh, paling ujung. Untuk kenapa? Karena ketika zonanya udah mulai bergerak, itu Betul. zona di belakang dia itu sangat lambat gitu. Oke, Ya. jadi jalan barengan sama zona, tapi dalam posisi yang lambat ya. Yap, betul banget. Dan di sini kita lihat dari tim TK, yaitu Martin P, lagi-lagi terbang di sana tidak ada pergerakan yang cukup baik dari tim TK sejauh ini. Karena dari tadi dia cuma begitu aja, Glownya juga agak telat dan belum ada pemain lain yang melakukan backup untuk Martin P ya. Martin P harus knockdown di sana. Iya, benar banget. Dan di zona seperti ini tuh masih 11 tim dengan 35 pemain ya. It means kayak keculik satu-satu antara anggota timnya ya. Yap, Tapi bener masih ada aja sisa lone survivor ya. Ya, dimana last man standing yang kita bahas di sini, mereka masih bertahan sampai akhir ya. Dan kita lihat di sini dari tim TK bakal checkmate oleh EVOS dari Indonesia. Kita lihat di sini ada Mana yang menggunakan M60 berusaha menembak ke arah salah satu pemain dari tim TK, dua maksud gua, di mana dia hanya bisa berlindung dari arah senjatanya, dan ini bakal ditembak gitu aja. Tapi kenapa hanya satu orang yang menembak ke arah mereka dan gak bisa diculik ya? Akhirnya hati-hati Manai langsung ditembak balasan. Ngeri sih ketika berusaha ternyata shutdown berhasil di wipe out oleh tim WAG. Ngeri ketika kita di kancah internasional ini, kalau yang gue perhatiin ya baby, dia tuh ketika ditembak itu selalu balasannya itu parah banget. Balasannya itu sakit ya. Yap, bener. Apalagi kalau balasannya itu ternyata dari tim lain, tim yang ada di sebelah. Jadi third party ternyata bisa ngeratain. Kita lihat ini sisi yang ini bahaya banget ya, dimana ada Madanza berusaha melakukan aim ke hadapan EVOS Mr. 13. Di sini kita lihat udah muter-muter aja menggunakan M4 Carnival di sini Madanza, dan udah ada Lavri yang langsung terkena di sana dan bakal di ending gitu aja. Dan ternyata tim TK yang tadi sedang lari keluar zona itu berhasil di ending oleh tim GPS ya. Ini bakal tembak gitu aja di situ. Cupai, hati-hati sekali lagi Cupai. Dua kali ya, kedua kalinya dia lari dalam keadaan open. Nah, benar Yap, aja. bener banget, dan langsung terkena down di sana Cupai untuk kedua kalinya. Blunder di sini. Udah ada Madanza aim yang baik banget dari dia. Dimana kita lihat di sini Cupai bakal berhasil di revive kah, dan dari belakang udah ada Red Canis yang sepertinya bakal memutar terlebih dahulu. Lihat pergerakan dari Red Canis baby, dimana mereka nggak ragu bergerak ke arah belakang zona. Dan ternyata di sini langsung tim disambut ya. Yap, langsung disambut gitu aja baby, bener banget. Dimana di sini udah ada duel langsung begitu aja. Kita lihat di sini TRM berhasil melakukan knockdown terhadap satu orang di sana, dan udah ada tembakan dari jauh dari orang 05 menggunakan M4-nya. Tapi kita di sini Mana berhasil melakukan knockdown terhadap Sneza di sini menggunakan Arca Dragon-nya. Mana harus mundur terlebih dahulu seperti di mana di sini Mr. 05 bakal maju mendekat dan Dibalas Mana langsung. Yap, 1 lawan 4 di sini baby. Kita lihat Mr. 05 berusaha mendekat, tapi sayang banget di knockdown oleh Unwatch yang sudah ada menjaga mereka untuk tidak menyelamatkan temannya di sini. Mana serta 05 harus tumbang begitu aja. Benar banget. Ini cukup sayang karena mereka tuh kayak terpisah antara dua rumah, yang mana antara dua rumah itu cukup susah buat ngecovernya. Ya, mungkin dari game pertama tadi seharusnya Indonesia bisa belajar ya, bahwa ketika ada di salah satu spot yang banyak rumahnya, itu udah pasti diisi sama negara lain. Betul. Dan kita lihat di sini TRM bisa melakukan penyeberangan jalan dari Glue yang baik banget. Udah ada granatnya di spam gitu aja. Masukkah granatnya? Dan ternyata tim TRM sendiri bakal dibantai satu demi satu oleh Daniel dari Unwatch dari arah rumah ayam. Dan kita lihat di sini udah langsung turun gitu aja karena zonanya juga udah mulai bergerak. Di mana di sini Cupai menggunakan M40 dan ke arah Koran bakal langsung bergerak mendekat. Udah ada M40 juga di sini TRM satu demi satu tumbang. Ya, dan udah ada kali juga dan bakal tembak gitu aja. Tersisa satu orang dari TRM. Yap, tersisa satu orang dari TRM di sini baby, di mana di sini Iva dan Cupai berhasil membawa kabur satu-satu mobilnya ya. Dan di sini Kins lagi-lagi tersisa Kins dari tim TRM. Tapi dia berhasil mensecure satu mobil dari tim EVOS Capital ya. Benar, dan juga udah ada 6 kill yang berhasil di-secure, dan ternyata Cupai harus kena knockdown oleh WAG NPC, di mana di sini Mister 13 disisakan sendirian. Ayo Ipo, kamu bisa 1 lawan 3. Di mana kita lihat di sini udah tembakan juga dari arah depan, udah ada glue dipasang, ada orang dari kiri. Kita lihat udah ada jumpshot juga langsung begitu aja ke arah glue wall-nya. Dan udah ada shadow langsung juga dimajuin. sampai ada di belakang. 1 lawan 4. One by one. 13 berusaha kabur, kemudian bisa di headshot.
headshot. Gitu aja oleh NPC. Nice play banget by NPC. Betul, dan harus tereliminate di peringkat ke-8 ya Bang Giskon. Yap, ternyata juga berangkat dan baik banget aim yang dilakukan oleh Dark dari atas tower, melindungi teman-temannya ketika mereka berada di open field ya. Iya, benar banget. Ini pembagian dari tim WAG lagi-lagi benar-benar nice play banget ya. Ya, WAG seperti yang kita bilang, Vietnam menjadi mimpi buruk sebenarnya, dan ini bener aja apa yang dilakukan oleh Vietnam sangat mengerikan ya. Dimana mereka ngebantai satu demi satu pemain yang akan datang, dan di sini ada Red Carnage sepertinya yang bakal menjadi korban berikutnya. Wow, WAG ya baby. WAG benar-benar keren banget dari pembagian vision dia ketika dia mau war, dari movement dia ketika masuk ke dalam zona, timingnya tuh selalu pas Bang Giskon. Ya, dan yang gue suka adalah positioning atau pembagian visionnya dari tadi WAG belum melakukan mistake satupun dari game pertama ya. Itu bagus banget pembagian visionnya, kayak 3 orang itu berusaha maju, 1 orang yang udah ada posisi, dan ternyata Ada launcher di situ. dari Daniel Anwatch. Nice play banget, 2 orang terkena down di sana dan bakal di-ending begitu aja. Langsung Daniel di sini. Daniel sangat mengerikan menggunakan M79-nya, perlu berhati-hati tim lain. Dan M79-nya nggak dibuang sia-sia ya, karena kita di sini Red Canis Kadu berusaha melakukan backup, di mana di sini Romero sudah kehilangan face-nya dan bakal menembak itu aja. Ternyata Red Canis Harus tereliminate. benar sekali OBB, terwipe out di sana oleh tim Mahlo. Dan top dari Chinese Taipei juga tereliminasi. Nice play banget, di mana di sini ada 4 orang dan 14 pemain. 4 tim maksud gue, di mana udah ada SVD yang bakal dipegang oleh John, berusaha menembak ke arah GPS, dan SPS juga sudah tereliminasi di sana. Tapi masih ada WAG dari arah luar, dan ini perlu berhati-hatian. Oh kan bener, WAG PC berhasil meng-headshot ke depan Anwar di sana, 1 demi 1 tumbang, dan 1 orang itu Romero, jump shot, dan Ain yang baik banget dari GPS di sini. Bener banget, dan zonanya ini bener-bener di tengah-tengah mereka semua ya Bang Giskon. Kita lihat pembacaan zona yang sangat cerdik banget dan ciamik banget dari WAG ya. Iya. 2 game mereka mendapatkan zona yang mereka inginkan, di mana di sini GPS bakal mendekat. Kita lihat Douglas sudah pegang blue wall ya. Udah ada Lafuria yang berusaha mendekat. Kronos berhasil melakukan knock terhadap Romero. 1 game berhasil di-secure, dan ternyata NPC berhasil di-ending begitu. Betul. Di John bisa menggunakan MP dan ternyata Tersisa 2 tim ya. Tersisa 2 tim, di mana di sini tersisa WAG dan bakal ini gitu aja. Ada 1 orang Ada yang datang bakal launcher di di-ending situ. dengan M79. Baik banget. Tersisa 1 orang yaitu Shadow sepertinya. Di sini ada Lafuria bisa melakukan healing terlebih dahulu, di mana dan sudah terkena knockdown di sana. 1 orang udah ada M79 dipegang ke arah dalam. Banyak banget benar sekali. pelurunya. Banyak sekali spam granat dari atas juga si SP. Gak peduli Glow. karena dia ternyata langsung terwipe up begitu aja. GPS berhasil mendapatkan buya di game kedua. Congratulations buat tim GPS ya. Tapi sekalipun congratulations buat tim GPS, nggak kalah congratulations juga buat tim WAG. Karena apa? Udah gue perhatiin dari di tower sampai akhirnya zona putih muncul lagi. Tim WAG tuh bener-bener penempatannya tuh pas banget. Dia tempatin Shadow berada di belakang.